Selamat datang di channel Dengarkan Buku. Ini adalah audiobook The Count of Monte Cristo karya Alexandre Dumas. Bab 117, 5 Oktober. Pukul 6 petang, sinar berwarna opal yang ditembus cahaya emas matahari musim gugur turun perlahan ke permukaan laut biru. Panas siang hari mulai mereda dan angin sepoi-sepoi berhembus seakan napas alam yang terbangun dari tidur siang yang membakar di negeri selatan. Zefir yang sejuk bermain-main di sepanjang pantai Mediterania, membawa dari darat ke darat wewangian tumbuhan yang bercampur dengan kesegaran aroma laut. Sebuah kapal persia ringan, bersih dan anggun bentuknya meluncur di tengah embun malam pertama, menyusuri danau raksasa yang membentang dari Gibraltar hingga Dardanelles, dari Tunis sampai ke Venice. Kapal itu menyerupai angsa yang membentangkan sayapnya menghadap angin, meluncur di atas air. Ia bergerak cepat dan anggun, meninggalkan jejak busa yang berkilauan di belakangnya. Perlahan-lahan matahari tenggelam di balik cakrawala barat. Namun seolah ingin membuktikan kebenaran khayalan mitologi kuno, sinarnya yang tak terkendali muncul kembali di puncak tiap gelombang. Seakan dewa api baru saja tenggelam di dada Amphitrite yang sia-sia berusaha menyembunyikan kekasihnya di balik jubah birunya yang azur. Kapal pesiar itu melaju cepat, sekalipun angin yang berhembus tak cukup kuat untuk menggoyahkan rambut seorang gadis muda. Di haluan kapal berdiri seorang pria tinggi berkulit gelap. Matanya membelalak saat melihat daratan berbentuk kerucut yang menjulang dari tengah lautan, menyerupai topi seorang nelayan Katalan. "Apakah itu Monte Cristo?" tanya sang musafir, yang untuk sementara waktu kapal ini tunduk pada perintahnya dengan suara murung. "Ya, Yang Mulia," jawab sang kapten. "Kita telah tiba." "Kita telah tiba," ulang sang musafir dengan nada sedih yang tak terlukiskan. Lalu dengan suara pelan, ia menambahkan, "Ya, itu pelabuhan yang kutuju." Dan lagi-lagi ia tenggelam dalam lamunan yang lebih jelas terungkap lewat senyum getir di bibirnya daripada air mata. Beberapa menit kemudian, seberkas cahaya kilat menyambar dari daratan lalu langsung padam, disusul dentuman senjata api yang terdengar hingga ke kapal. "Yang Mulia," kata sang kapten, "itu adalah sinyal darat. Apakah Anda ingin membalasnya sendiri?" "Sinyal apa?" Sang kapten menunjuk pulau itu, di mana asap tebal mengepul dari sisinya, makin mengembang seiring naik ke langit. "Ah, ya," katanya, seolah baru tersadar dari mimpi. "Berikan padaku." Sang kapten menyerahkan karabin berisi peluru. Sang musafir mengangkatnya perlahan, lalu melepaskan tembakan ke udara. 10 menit kemudian layar dikencangkan dan jangkar diturunkan sekitar 100 depa dari pelabuhan kecil. Perahu skoci telah diturunkan. Di dalamnya 4 pendayung dan seorang jurumudi. Sang musafir turun. Namun alih-alih duduk di buritan perahu yang telah dialasi permadani biru untuk kenyamanannya, ia berdiri tegak dengan tangan bersilang. Para pendayung menunggu. Dayung mereka terangkat separuh dari air, bagai burung yang mengeringkan sayap. "Dayunglah," perintah sang musafir. Kedelapan dayung itu jatuh ke permukaan laut secara serentak tanpa memercikkan setetes air pun. Dan perahu, tunduk pada dorongan itu, meluncur maju. Dalam sekejap mereka tiba di pelabuhan kecil yang terbentuk alami. Perahu itu menyentuh pasir yang halus. "Bolehkah Yang Mulia berkenan dinaikkan di pundak 2 anak buah kami? Mereka akan mengantar Anda ke darat." Pemuda itu menjawab undangan itu dengan gerakan acuh tak acuh, lalu melangkah keluar dari perahu.
Air laut langsung naik hingga pinggangnya. "Ah, Yang Mulia," gumam sang jurumudi. "Anda seharusnya tidak melakukannya. Tuan kami akan memarahi kami karenanya." Si pemuda terus melangkah maju, mengikuti para pelaut yang memilih pijakan yang kokoh. 30 langkah membawa mereka ke tanah kering. Si pemuda menginjak-injak tanah untuk mengusir air yang melekat, lalu menoleh ke sekeliling mencari seseorang yang bisa menunjukkan jalannya. Karena kegelapan telah menyelimuti segalanya. Tepat saat ia berputar, sebuah tangan menyentuh bahunya dan suara yang membuatnya bergetar berseru. "Selamat malam, Maximilian. Kau tepat waktu. Terima kasih." "Ah, kaukah itu, Count?" seru si pemuda hampir dengan nada gembira sambil meremas tangan Monte Cristo dengan kedua tangannya. "Ya, kau lihat sendiri aku setepat dirimu. Tapi kau basah kuyup, sahabatku. Kau harus berganti pakaian, seperti yang dikatakan Kalipso kepada Telemachus. Ayo, aku telah siapkan tempat tinggal bagimu, di mana kau akan segera lupa pada rasa lelah dan dingin." Monte Cristo menyadari bahwa pemuda itu berpaling. Memang, Morel terkejut melihat para pelaut yang mengantarnya telah pergi tanpa dibayar, bahkan tanpa berkata sepatah kata pun. Suara dayung mereka yang kembali ke kapal pesiar sudah terdengar samar. "Oh ya," kata sang Count, "kau mencari para pelaut itu." "Ya, aku belum membayar mereka, tapi mereka sudah pergi." "Jangan khawatir, Maximilian," kata Monte Cristo sambil tersenyum. "Aku telah membuat kesepakatan dengan Angkatan Laut. Akses ke pulauku bebas biaya. Aku sudah menawar." Morel menatap Count dengan heran. "Count," katanya, "Anda tidak seperti dulu di Paris." "Bagaimana maksudmu?" "Di sini Anda tertawa." Alis Monte Cristo seketika berkerut. "Kau benar mengingatkanku pada diriku sendiri, Maximilian," katanya. "Aku begitu senang bertemu kau lagi, hingga sesaat lupa bahwa segala kebahagiaan bersifat fana." "Oh, tidak. Jangan, Count. Kumohon, tertawalah. Jadilah gembira. Tunjukkan padaku, lewat ketidakhirauanmu, bahwa hidup masih bisa ditanggung oleh mereka yang menderita. Betapa murah hati, baik dan mulianya Anda. Anda berpura-pura gembira hanya demi menanamkan keberanian dalam diriku." "Kau salah, Morel. Aku benar-benar bahagia." "Kalau begitu kau telah melupakanku. Lebih baik begitu." "Bagaimana maksudmu?" "Seperti kata gladiator pada kaisar ketika memasuki arena, orang yang akan mati menghormatimu." "Jadi kau belum juga terhibur?" tanya sang Count dengan terkejut. "Oh," seru Morel, matanya penuh celaan pahit. "Apakah kau kira mungkin bagiku untuk terhibur?" "Dengarkan," kata sang Count. "Apakah kau memahami maksud ucapanku? Jangan kira aku seorang lelaki biasa yang hanya bersuara tanpa makna. Saat kutanyakan apakah kau telah terhibur, aku berbicara sebagai seseorang yang tak punya rahasia dalam hati manusia. Nah, Morel, mari kita selami bersama kedalaman hatimu. Apakah kau masih merasakan ketidaksabaran panas yang membuatmu terlonjak seperti singa terluka? Apakah kau masih haus akan segala sesuatu yang hanya bisa dipuaskan dalam kubur? Apakah penyesalan masih menyeretmu untuk mengejar kematian, atau kau hanya lelah karena harapan yang tertunda? Apakah kau sudah tak mampu lagi menangis karena ingatan telah menghilang? Oh sahabatku, jika demikian keadaannya, jika air matamu telah kering, jantungmu membeku, dan kau menyerahkan segalanya pada Tuhan, maka Maximilian, kau telah terhibur. Jangan mengeluh." Count
kata Morel dengan suara tegas namun lembut. Dengarkan aku, seperti mendengarkan seseorang yang pikirannya telah terangkat ke surga, meski tubuhnya masih di bumi. Aku datang untuk mati dalam pelukan sahabat. Tentu, ada orang yang kucintai. Aku mencintai adikku Julie. Aku mencintai suaminya Emmanuel. Tapi aku butuh seseorang yang kuat, yang bisa tersenyum saat aku menghembuskan napas terakhir. Adikku akan banjir air mata dan pingsan. Aku tak tega melihatnya menderita. Emmanuel akan merebut senjata dariku dan membuat rumah penuh teriakan. Tapi Anda, Count, yang lebih dari manusia, pasti akan mengantarkanku ke kematian lewat jalan yang menyenangkan, bukan? Sahabatku, kata sang Count, aku masih ragu apakah kau cukup lemah untuk membanggakan penderitaanmu sendiri. Tidak, sungguh, aku tenang, kata Morel sambil menyerahkan tangannya pada sang Count. Nadiku berdetak sama seperti biasa, tidak lebih cepat, tidak lebih lambat. Tidak, aku merasa telah mencapai tujuan, dan aku tak akan melangkah lebih jauh lagi. Kau menyuruhku menunggu dan berharap. Tahukah kau apa yang kau lakukan, penasihat yang celaka? Aku menunggu sebulan lamanya. Orang lebih tepat mengatakan menderita selama sebulan. Aku berharap manusia memang makhluk lemah. Aku berharap sesuatu, entah apa, suatu keajaiban, suatu kebodohan, suatu mukjizat. Hanya Dia yang tahu, yang telah mencampur akal kita dengan kebodohan yang kita sebut harapan. Ya, aku menunggu. Ya, aku berharap, Count. Dan selama 1/4 jam kita bicara tadi, tanpa sadar kau menusuk dan menyiksa hatiku. Setiap katamu membuktikan bahwa tak ada harapan bagiku. Oh, Count, aku akan tidur tenang, nikmat, dalam pelukan kematian. Morel mengucapkan kata-kata itu dengan penuh semangat hingga sang Count pun menggigil. Sahabatku, lanjut Morel, kau menetapkan tanggal 5 Oktober sebagai akhir masa penantian. Hari ini tanggal 5 Oktober. Ia mengeluarkan arlojinya. Pukul 9 malam. Aku masih punya 3 jam untuk hidup. Baiklah, kata sang Count. Ayo. Morel mengikutinya secara mekanis dan baru sadar ketika mereka sudah memasuki gua. Ia merasakan permadani di bawah kakinya. Sebuah pintu terbuka. Wewangian menyergapnya dan cahaya terang membuat matanya silau. Morel ragu melangkah. Ia takut terlena oleh segala kemewahan itu. Monte Cristo menariknya masuk dengan lembut. Mengapa kita tidak menghabiskan 3 jam terakhir kehidupan kita seperti orang Romawi kuno yang ketika dihukum mati oleh Nero, kaisar dan ahli waris mereka, duduk di meja yang ditaburi bunga lalu perlahan-lahan mengalir ke kematian di tengah aroma heliotrop dan mawar? Morel tersenyum. Seperti yang kau mau, katanya. Kematian tetaplah kematian, yaitu lupa, istirahat, terpisah dari kehidupan, dan karenanya terbebas dari derita. Ia duduk, dan Monte Cristo duduk tepat di hadapannya. Mereka berada di ruang makan ajaib yang pernah digambarkan sebelumnya, di mana patung-patung di kepalanya selalu dihiasi keranjang penuh buah dan bunga. Morel memandang sekeliling dengan acuh tak acuh. Barangkali ia tak menyadari apa-apa. Mari bicara seperti manusia, katanya menatap sang Count. Silakan. Count, kata Morel, Anda adalah ringkasan seluruh pengetahuan manusia dan tampak seperti makhluk yang turun dari dunia yang lebih bijak dan maju daripada dunia kita. Ada kebenaran dalam ucapanmu itu, kata sang Count dengan senyum yang membuatnya begitu tampan. Aku memang datang dari planet yang bernama Duka. Aku percaya semua yang kau katakan tanpa mempertanyakan maknanya.
Misalnya, kau menyuruhku hidup dan aku hidup. Kau menyuruhku berharap dan aku hampir melakukannya. Aku bahkan hampir ingin bertanya seolah-olah kau pernah mengalami kematian. Apakah mati itu menyakitkan? Monte Cristo menatap Morel dengan kelembutan yang tak terlukiskan. Ya, katanya. Ya, tentu saja menyakitkan. Jika kau memaksa merobek selubung luar yang keras kepala itu, yang terus memohon kehidupan. Jika kau menusukkan belati ke dagingmu atau menghunjamkan peluru ke otakmu, yang bahkan guncangan terkecil pun bisa mengacaukannya, maka tentu saja kau akan menderita. Dan kau menyesal telah meninggalkan kehidupan demi ketenangan yang kau beli dengan harga mahal. Ya, aku tahu ada rahasia antara kemewahan dan penderitaan dalam kematian. Seperti dalam kehidupan, yang penting hanyalah memahaminya. Kau berkata benar, Maximilian. Tergantung pada cara kita merawatnya. Kematian bisa menjadi sahabat yang mengayun kita lembut seperti ibu, atau musuh yang kejam yang mencabut jiwa dari tubuh secara paksa. Suatu hari nanti, ketika dunia telah jauh lebih tua, dan umat manusia menguasai seluruh kekuatan destruktif alam untuk kemaslahatan bersama, seperti yang baru saja kau katakan, ketika manusia menemukan rahasia kematian, maka kematian itu akan menjadi semanis dan seindah tidur dalam pelukan kekasihmu. Dan jika kau ingin mati, kau akan memilih kematian semacam itu, kawan? Ya. Morel mengulurkan tangannya. Kini aku mengerti, katanya. Mengapa kau membawaku ke tempat terpencil ini, di tengah lautan, ke istana bawah tanah ini? Karena kau mencintaiku, bukan? Karena kau cukup mencintaiku untuk memberiku salah satu cara kematian yang manis yang tadi kita bicarakan. Kematian tanpa penderitaan. Kematian yang memungkinkanku memudar sambil menyebut nama Valentine dan meremas tanganmu. Ya, kau menebak dengan tepat, Morel, kata sang kaun. Itulah yang kurencanakan. Terima kasih. Pikiran bahwa besok aku tak akan menderita lagi terasa manis di hatiku. Jadi kau tak menyesali apapun? Tidak, jawab Morel. Bahkan tidak menyesalkanku? Tanya sang kaun dengan emosi mendalam. Mata jernih Morel sempat berkabut, lalu bersinar luar biasa terang, dan sebuah air mata besar mengalir di pipinya. Apa? Kata sang kaun. Apakah kau masih menyesali sesuatu di dunia ini, padahal kau tetap ingin mati? Oh, kumohon, seru Morel pelan. Jangan ucapkan kata lagi, kaun. Jangan perpanjang hukumanku. Sang kaun mengira ia telah menyerah, dan keyakinan itu membangkitkan kembali keraguan mengerikan yang pernah menghantuinya di Chateau d'If. Aku berusaha, pikirnya, membuat lelaki ini bahagia. Aku memandang pemberian ini sebagai timbangan yang menyeimbangkan kejahatan yang kulakukan. Tapi bagaimana jika aku salah? Bagaimana jika lelaki ini belum cukup menderita untuk layak mendapatkan kebahagiaan? Celakalah aku yang hanya bisa menebus kejahatan dengan kebaikan. Lalu ia berkata keras, "Dengarkan, Morel, aku tahu kesedihanmu dalam, tapi kau masih enggan mempertaruhkan jiwamu." Morel tersenyum getir. "Kaun, aku bersumpah padamu, jiwaku bukan lagi milikku." Maximilian, kau tahu aku tak punya sanak saudara di dunia ini. Aku telah membiasakan diri memandangmu sebagai putraku. Nah, demi menyelamatkan putraku, aku rela mengorbankan nyawaku, bahkan kekayaanku. Apa maksudmu? Maksudku, kau ingin meninggalkan kehidupan karena kau tak memahami semua kenikmatan yang bisa kau peroleh dari kekayaan besar. Morel, aku memiliki hampir 100 juta.
dan kuberikan semuanya padamu. Dengan kekayaan sebesar itu kau bisa meraih apapun yang kau inginkan. Apakah kau ambisius? Semua jalan terbuka bagimu. Guncangkan dunia, ubah wajahnya. Menyerahlah pada gagasan gila. Bahkan jadilah penjahat. Tapi hiduplah. Count, aku punya janjimu, kata Morel dingin. Lalu mengeluarkan arlojinya. Ia menambahkan, pukul 11:30. Morel, apakah kau berniat melakukannya di rumahku, di depan mataku sendiri? Kalau begitu izinkan aku pergi, kata Maximilian. Atau aku akan mengira kau tak mencintaiku demi diriku sendiri, tapi demi dirimu. Ia berdiri. Baiklah, kata Monte Cristo. Wajahnya berseri-seri mendengar kata-kata itu. Kau menghendakinya, kau tak tergoyahkan. Ya, seperti yang kau katakan tadi, kau memang menderita. Dan hanya keajaiban yang bisa menyembuhkanmu. Duduklah Morel, dan tunggu. Morel menuruti perintah itu. Sang Count berdiri, membuka lemari dengan kunci yang tergantung di rantai emasnya, lalu mengambil kotak perak kecil yang indah ukirannya. Dengan sudut-sudutnya dihiasi tokoh-tokoh wanita seperti karya Dietz, lambang malaikat yang rindu surga. Ia meletakkan kotak itu di meja, membukanya, lalu mengeluarkan kotak emas kecil. Tutup kotak itu terbuka sendiri saat disentuh pegas rahasia. Di dalamnya terdapat zat lembut yang separuhnya padat. Warnanya tak bisa dikenali karena pantulan emas, safir, rubi, dan zamrud yang menghiasi kotaknya. Sebuah campuran warna biru, merah, dan emas. Sang Count mengambil sedikit zat itu dengan sendok emas, lalu menawarkannya kepada Morel sambil menatapnya lama dan tajam. Kala itu terlihat bahwa zat itu berwarna kehijauan. Inilah yang kau minta, katanya, dan yang kujanjikan padamu. Aku berterima kasih dari lubuk hatiku, kata si pemuda, menerima sendok dari tangan Monte Cristo. Sang Count mengambil sendok lain dan mencelupkannya lagi ke dalam kotak emas itu. Apa yang akan kau lakukan, sahabatku? Tanya Morel, menahan tangannya. Begini Morel, aku berpikir bahwa aku juga sudah lelah hidup. Dan karena kesempatan ini datang. Tunggu, kata si pemuda. Kau yang dicintai dan mencintai. Kau yang memiliki iman dan harapan. Jangan ikuti jejakku. Bagimu itu akan menjadi dosa. Selamat tinggal sahabatku yang mulia dan murah hati. Selamat tinggal. Aku akan pergi memberitahu Valentine apa yang telah kau lakukan untukku. Perlahan, tanpa ragu sedikit pun, hanya berhenti sejenak untuk meremas tangan sang Count dengan penuh semangat, ia menelan zat misterius yang ditawarkan Monte Cristo. Mereka pun terdiam. Ali, diam dan waspada, membawa pipa dan kopi, lalu menghilang. Perlahan-lahan cahaya lampu di tangan patung-patung marmer memudar. Dan wewangian terasa tak sekuat tadi bagi Morel. Monte Cristo mengamatinya dari balik bayangan, dan Morel hanya melihat mata terang sang Count. Kesedihan yang luar biasa menyergap si pemuda. Tangannya mengendur. Benda-benda di sekitarnya perlahan kehilangan bentuk dan warna. Dan penglihatannya yang kacau seolah melihat pintu dan tirai terbuka di dinding. Sahabatku, serunya. Aku merasa akan mati. Terima kasih. Ia berusaha terakhir kali mengulurkan tangan. Namun tangannya jatuh lemas di sampingnya. Lalu ia seolah melihat Monte Cristo tersenyum. Bukan dengan senyuman aneh dan menakutkan yang kadang membuka rahasia hatinya, melainkan dengan kelembutan seorang ayah pada anaknya. Pada saat yang sama, sang Count tampak membesar. Tubuhnya hampir 2 kali lipat tingginya.
menonjol di depan permadani merah. Rambut hitamnya terlempar ke belakang dan ia berdiri seperti malaikat pembalas. Morel tak berdaya, berputar di kursinya. Rasa lemas yang nikmat merasuki seluruh nadinya. Pikirannya berubah-ubah seperti pola baru di kaleidoskop. Lemas, terbaring, tanpa napas, ia kehilangan kesadaran akan dunia luar. Ia seolah memasuki delirium samar yang mendahului kematian. Ia ingin sekali lagi meremas tangan sang Count, tapi tangannya tak bergerak. Ia ingin mengucapkan perpisahan terakhir, namun lidahnya terasa berat dan kaku di kerongkongannya, seperti batu di mulut kubur. Secara tak sadar, matanya yang lesu menutup. Namun di balik kelopaknya, ia masih melihat sosok yang dikenal bergerak dalam kegelapan yang menyelimutinya. Sang Count baru saja membuka sebuah pintu. Segera cahaya terang dari ruangan sebelah, atau lebih tepatnya dari istana yang bersebelahan, menyinari ruangan tempat ia perlahan-lahan terlena dalam tidur terakhirnya. Lalu ia melihat seorang wanita cantik luar biasa muncul di ambang pintu antara dua ruangan itu. Pucat, dengan senyum lembut, ia seperti malaikat belas kasihan yang menenangkan malaikat pembalas. Apakah surga yang terbuka di hadapanku? Pikir si sekarat. Malaikat itu mirip dengannya yang telah hilang. Monte Cristo menunjukkan Morel kepada wanita muda itu, yang segera menghampirinya dengan tangan tergabung dan senyum di bibir. "Valentine, Valentine," desahnya dalam hati. Namun bibirnya tak bersuara, seolah seluruh kekuatannya terpusat pada emosi dalam. Ia menghela napas panjang dan menutup matanya. Valentine berlari mendekat, dan bibirnya bergerak lagi. "Ia memanggilmu," kata sang Count. "Dialah yang kau percayai nasibmu. Dialah yang kematian ingin pisahkan darimu. Ia memanggilmu ke sisinya. Syukurlah, aku mengalahkan kematian. Mulai sekarang, Valentine, kalian tak akan lagi berpisah di bumi, karena ia telah menerjang kematian demi menemuimu. Tanpa diriku, kalian berdua akan mati. Semoga Tuhan menerima penebusanku dalam menyelamatkan dua nyawa ini." Valentine memegang tangan sang Count, lalu dalam dorongan sukacita yang tak tertahan, ia menciumnya. "Oh, ucapkan terima kasih lagi padaku," kata sang Count. "Katakan terus hingga kau letih, bahwa aku telah mengembalikan kebahagiaan padamu. Kau tak tahu betapa aku membutuhkan keyakinan itu." "Oh, ya, ya, aku berterima kasih dari lubuk hatiku," kata Valentine. "Dan jika kau masih meragukan ketulusan terima kasihku, tanyakanlah pada Heidi. Tanyakanlah pada saudariku yang tercinta, Heidi, yang sejak keberangkatan kami dari Perancis terus membuatku sabar menanti hari bahagia ini sambil bercerita tentangmu." "Jadi kau mencintai Heidi?" tanya Monte Cristo dengan emosi yang gagal disembunyikannya. "Oh iya, dengan sepenuh jiwaku." "Kalau begitu dengarkan, Valentine," kata sang Count. "Aku punya permintaan padamu." "Padaku? Oh, apakah aku cukup berbahagia untuk itu?" "Ya, kau telah memanggil Heidi sebagai saudarimu. Jadikanlah itu kenyataan, Valentine. Balaslah segala rasa terima kasih yang menurutmu kau berhutang padaku dengan melindunginya." Karena suara sang Count bergetar. "Mulai besok, ia akan sendirian di dunia ini." "Sendirian di dunia?" ulang sebuah suara di belakang sang Count. Monte Cristo berbalik. Heidi berdiri pucat pasi, tak bergerak, menatapnya dengan ekspresi takjub yang ngeri. "Karena besok, Heidi, kau akan bebas. Kau akan mengambil kembali posisimu di masyarakat.
karena aku tak ingin takdirmu terus berada dalam bayanganku. Putri seorang pangeran, aku kembalikan padamu kekayaan dan nama ayahmu." Heidi makin pucat. Ia mengangkat tangannya yang transparan ke langit, lalu berseru dengan suara tercekat, "Jadi, kau meninggalkanku, tuanku?" "Heidi, Heidi, kau masih muda dan cantik. Lupakan bahkan namaku, dan jadilah bahagia." "Baiklah," kata Heidi. "Perintahmu akan kuturuti, tuanku. Aku akan lupakan bahkan namamu dan jadilah bahagia." Lalu ia mundur perlahan. "Oh Tuhan," seru Valentine yang tengah menyangga kepala Morel di bahunya. "Tidakkah kau lihat betapa pucatnya dia? Tidakkah kau lihat betapa ia menderita?" Heidi menjawab dengan ekspresi yang menghancurkan hati. "Mengapa ia harus mengerti ini, saudariku? Ia tuanku dan aku hambanya. Ia berhak tidak memperhatikan apapun." Sang kaun menggigil mendengar suara yang menembus relung terdalam hatinya. Matanya bertemu dengan mata gadis muda itu, dan ia tak sanggup menahan kilauannya. "Oh Tuhan," seru Monte Cristo. "Apakah dugaanku benar, Heidi? Apakah kau senang jika aku tidak pergi?" "Aku masih muda," jawab Heidi lembut. "Aku mencintai kehidupan yang telah kau jadikan begitu manis bagiku. Aku akan sedih jika harus mati." "Jadi maksudmu, jika aku meninggalkanmu, Heidi?" "Aku akan mati, ya tuanku." "Apakah kau mencintaiku?" "Oh Valentine," ia bertanya apakah aku mencintainya. "Valentine, katakan padanya apakah kau mencintai Maximilian." Hati sang kaun mengembang dan berdebar. Ia membuka lengannya, dan Heidi dengan teriakan kecil melompat ke pelukannya. "Oh ya," serunya. "Aku mencintaimu. Aku mencintaimu seperti mencintai ayah, saudara, suami. Aku mencintaimu seperti mencintai hidupku sendiri. Karena kaulah makhluk terbaik dan termulia yang pernah diciptakan." "Kalau begitu, biarlah seperti kehendakmu, malaikat manis. Tuhan telah menopangku dalam pergulatanku melawan musuh-musuhku dan memberiku hadiah ini. Ia tak akan membiarkan kemenanganku berakhir dalam penderitaan. Aku ingin menghukum diriku sendiri, tapi ia telah mengampuniku. Cintailah aku, Heidi. Siapa tahu, mungkin cintamu akan membuatku lupa pada semua yang tak ingin kuingat." "Apa maksudmu, tuanku?" "Maksudku, satu kata darimu telah menerangkanku lebih dari 20 tahun pengalaman. Kini, hanya kaulah yang kumiliki di dunia ini, Heidi. Melaluimu aku kembali memegang kehidupan. Melaluimu pula aku akan menderita dan bersuka cita." "Dengar dia, Valentine," seru Heidi. "Ia berkata bahwa melaluiku ia akan menderita, padahal aku rela mati demi dirinya." Sang kaun mundur sejenak. "Apakah aku telah menemukan kebenaran?" gumamnya. "Tapi entah ini ganjaran atau hukuman, aku menerimanya. Mari Heidi, mari." Dan sambil melingkarkan lengannya di pinggang gadis itu, ia meremas tangan Valentine lalu menghilang. Hampir 1 jam berlalu. Valentine, napasnya tertahan dan tak bergerak, terus mengawasi Morel. Akhirnya ia merasakan detak jantungnya. Napas lembut mengusap bibirnya, dan getaran ringan, tanda kehidupan kembali, mengalir dalam tubuh pemuda itu. Matanya terbuka, awalnya kaku dan kosong, lalu penglihatan kembali, bersama perasaan dan kesedihan. "Oh," serunya dengan nada putus asa.
Sang kaun telah menipuku. Aku masih hidup. Ia mengulurkan tangan ke meja meraih pisau. Sayangku, seru Valentine dengan senyum memesonanya. Bangunlah dan lihatlah aku. Morel berseru keras, lalu jatuh berlutut. Gila, ragu, silau, seakan melihat visi surgawi. Esok paginya saat fajar menyingsing, Valentine dan Morel berjalan beriringan di tepi pantai. Sementara Valentine menceritakan bagaimana Monte Cristo muncul di kamarnya, menjelaskan segalanya, mengungkap kejahatan, dan akhirnya menyelamatkan nyawanya dengan memungkinkannya berpura-pura mati. Mereka menemukan pintu gua terbuka dan keluar. Di kubah biru langit, bintang-bintang terakhir masih berkilauan. Morel segera melihat seorang pria berdiri di antara bebatuan, seolah menunggu isyarat dari mereka untuk maju dan menunjuknya pada Valentine. "Ah, itu Jacopo," katanya, kapten kapal pesiar itu. Ia melambaikan tangan. "Apakah kau ingin berbicara dengan kami?" tanya Morel. "Aku punya surat dari sang kaun untuk kalian." "Dari sang kaun?" gumam kedua pemuda itu. "Ya, bacalah." Morel membuka surat itu dan membaca. "Sahabatku yang tercinta Maximilian, ada perahu kecil yang siap berlabuh untukmu. Jacopo akan membawamu ke Leghorn, di mana Monsieur Nortier menantikan cucunya untuk memberkati kalian sebelum kau membawanya ke altar. Segala yang ada di gua ini, rumahku di Champs-Élysées, dan kastilku di Tréport, semuanya adalah hadiah pernikahan dari Edmond Dantes kepada putra mantan tuannya yang setia, Morel. Mademoiselle de Villefort akan membaginya denganmu, karena aku mohon padanya untuk memberikan seluruh kekayaan besar yang kini menjadi miliknya dari ayahnya yang kini gila dan saudaranya yang meninggal bulan lalu bersama ibunya pada orang miskin. Katakanlah pada malaikat yang akan menjagamu di masa depan, Morel, agar ia sesekali berdoa untuk seseorang yang seperti iblis sempat menganggap dirinya sejajar dengan Tuhan, namun kini mengakui dengan kerendahan hati Kristiani bahwa hanya Tuhanlah yang memiliki kekuasaan tertinggi dan hikmat tak terhingga. Barangkali doa-doanya bisa melunakkan penyesalan yang terus menggerogoti hatiku. Adapun dirimu, Morel, inilah rahasia tindakanku terhadapmu. Di dunia ini tak ada kebahagiaan atau penderitaan mutlak. Hanya perbandingan antara satu keadaan dengan lainnya, tak lebih. Orang yang pernah merasakan kesedihan terdalamnya yang paling mampu merasakan kebahagiaan tertinggi. Kita harus pernah merasa seperti mati, Morel, agar menghargai nikmatnya hidup. Maka hiduplah, dan jadilah bahagia, wahai anak-anak kesayanganku. Dan jangan pernah lupa, sampai hari ketika Tuhan berkenan menyingkapkan masa depan pada manusia, seluruh hikmat manusia tercakup dalam dua kata saja: tunggu dan harap. Vac et spera. Sahabatmu, Edmond Dantes, Count of Monte Cristo. Saat membaca surat itu, yang untuk pertama kalinya memberitahu Valentine tentang kegilaan ayahnya dan kematian saudaranya, wajahnya pucat. Napas panjang terlepas dari dadanya, dan air mata yang tak bersuara namun penuh derita mengalir di pipinya. Kebahagiaannya dibeli dengan harga yang sangat mahal. Morel gelisah memandang sekeliling. Tapi kemurahan hati sang kaun terlalu besar. Kekayaanku yang sederhana cukup bagi Valentine. Di mana sang kaun, sahabat? Bawalah aku padanya. Jacopo menunjuk cakrawala. "Apa maksudmu?" tanya Valentine. "Di mana sang kaun? Di mana Heidi?" "Lihatlah,"
kata Jacopo. Mata mereka berdua tertuju pada titik yang ditunjukkan sang pelaut. Dan di garis biru yang memisahkan langit dan laut Mediterania, mereka melihat layar putih besar yang menjauh. "Pergi," kata Morel. "Pergi. Selamat tinggal, sahabatku. Selamat tinggal, ayahku." "Pergi," gumam Valentine. "Selamat tinggal, Heidi yang manis. Selamat tinggal, saudariku." "Siapa yang tahu apakah kita akan bertemu mereka lagi?" kata Morel. Matanya berkaca-kaca. "Sayangku," jawab Valentine. "Bukankah sang kaun baru saja mengatakan bahwa seluruh hikmat manusia tercakup dalam dua kata saja? Fac et spera. Tunggu dan harap."